Please jangan dulu di-skip karena video ini sangat penting. Karena di video ini juga saya akan membahas tentang Muhammad Qasim. Dan terlebih ini juga banyak mention dari kalian semua untuk saya ngebahas tentang Muhammad Qasim. Sebelumnya saya juga udah cross check tentang beliau. Dan beliau ini punya karomah yang mana beliau ini mimpi bertemu dengan Allah dan Rasulullah kurang lebih selama 30 tahun. Dan ketika beliau tertidur selama 15 menit, beliau ini langsung bertemu dengan Allah dan Rasulullah. Oke, mungkin dari sisi ini ada yang bisa terima, ada juga yang nggak bisa terima. Karena setelah zaman Nabi Muhammad SAW itu udah nggak ada nabi lagi dan udah terputusnya wahyu. Sisanya itu apa? Mubasyirat, kabar gembira. Lewatnya apa? Lewat mimpi. Dan mimpi bertemu dengan Allah dan Rasulullah ini ada yang bisa, ada juga yang nggak bisa. Yang bisa, ini kebanyakan orang yang punya amalan-amalan khusus yang pada intinya kecintaan kepada Allah ini sangatlah besar. Jadi setiap hari pada kehidupannya itu Allah, 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 Allah terus. Dan tentunya juga dengan kecintaan kepada Rasulullah. Makanya dia bisa bertemu dengan Allah lewat mimpinya. Tapi permasalahannya gimana? Orang yang bermimpi dengan Allah, sholatnya ini nggak bener, nggak ditegakkan, nggak sholat 5 waktu. Ini gimana? Jadi gini teman-teman, karomah tertinggi itu adalah syariatnya Nabi. Jadi orang yang paling tinggi karomahnya itu adalah baginda Nabi. Nabi itu siapa? Nabi itu adalah orang yang mendakwakan dan mengamalkan syariat. Beliau juga sholat, beliau juga puasa, beliau juga jihad. Jadi kalau kepengen lihat contoh, lihat panutan, lihat rujukannya Islam, ya udah, lihatlah langsung daripada kehidupan baginda Nabi SAW. Dan beliau ini adalah orang yang paling menjaga hukum-hukum syariat. Beliau ini sholat 5 waktu. Maka kok ada orang yang biasa-biasa ngaku punya karomah tinggi, tapi nggak sholat, jangan dipercaya. Ya kalau mau percaya, silakan aja sih. Dan saya juga tekankan kepada kalian-kalian para pengikutnya yang mengatakan bahwasanya beliau ini adalah sosok Imam Mahdi yang diceritakan oleh Allah. Jadi gini teman-teman, Imam Mahdi itu, dia tuh nggak pernah ngaku bahwasanya dia tuh Imam Mahdi. Oke, poin plus-nya bahwasanya si orang Pakistan ini nggak pernah ngaku bahwasanya beliau ini adalah Imam Mahdi. Tapi tahu nggak kalian, ketika Imam Mahdi ini diangkat menjadi Imam Mahdi, beliau ini nggak tahu bahwasanya beliau ini adalah Imam Mahdi. Dia nggak pernah cerita tentang mimpinya, dia juga nggak tahu tentang dirinya sendiri, dan dia juga nggak tahu kualitas dirinya. Jadi sebenarnya Imam Mahdi ini adalah orang yang biasa teman-teman. Ya namanya aja gitu Muhammad bin Abdullah, tapi sebenarnya beliau ini adalah orang yang biasa. Maka ada satu malam teman-teman, ketika Allah ini mengangkatnya menjadi Imam Mahdi, barulah beliau ini mampu dalam segala hal. Dalam satu malam, beliau ini jadi ahli perang, ahli strategis, ahli Al-Quran, ahli hadis, dan semua bidang-bidang ilmu itu didapat sama beliau dalam satu malam. Jadi kalau misalnya kalian lihat ada orang-orang yang ngaku Imam Mahdi atau diaku-akuin, maka jelaslah dia itu bukan Imam Mahdi, titik. Jadi sekiranya begitu aja teman-teman. Buat kalian yang mau percaya silakan, yang nggak mau percaya juga silakan. Karena tergantung diri kalian semua gitu. Karena ya kita udah ada di akhir season juga gitu. Ya mau gimana lagi gitu, hal-hal yang kayak gini bakalan terjadi gitu. Ya Rob, semoga membantu. Barakallahu.